"Ini aku Tuhan, utuslah aku." Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Nabi Yesaya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 7. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pernahkah adik-adik harus memberitahu seseorang tentang sesuatu yang tidak ingin adik-adik sampaikan kepada mereka? Yesaya menganggap dirinya tidak cukup baik untuk menjadi utusan Tuhan. Akan tetapi, Tuhan menggunakan cara yang tidak biasa untuk menyemangati dia. Wah, mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Suatu hari, Yesaya sedang mengunjungi bait suci. Tiba-tiba, Yesaya tampak berdiri di surga di sebuah ruangan yang mengagumkan, memandang ke arah Tuhan di tahtanya. Pelangi berkilauan seakan-akan memancar dari berlian yang besar, menari melintasi ruangan. Jubah kerajaan Tuhan menutupi tahtanya dan tampak memenuhi ruangan. Bara api dengan asap mengepul dari mezbah suci. Makhluk terang dan bersinar apa yang terbang di atas kepala Tuhan itu? Yesaya mempelajari makhluk-makhluk itu. Aha, malaikat. Mereka adalah malaikat yang disebut serafim dengan 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi wajah mereka. Mereka tidak memandang Tuhan Allah karena Ia begitu kudus. 2 sayap lainnya dipakai untuk menutupi kaki mereka, mungkin agar mereka tidak menyentuh Tuhan. Dan 2 sayap yang tersisa dipakai para malaikat untuk terbang di atas kepala Tuhan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suara indah malaikat yang sangat kuat, sehingga tiang pintu bergetar. Tubuh Yesaya bergidik mendengarnya. Tak lama kemudian, asap dari mezbah memenuhi ruangan. Tetapi Yesaya merasa bahwa hal itu tidak berbahaya. Sebaliknya, ia merasakan kekudusan. Kehadiran Tuhan tampaknya menjadi bagian dari asap yang mengelilingi Yesaya dengan kehangatan. Wah, apa yang dinyanyikan para malaikat itu? Yesaya mendengarkan dengan saksama. Mereka berseru satu sama lain mengatakan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Nya." Ketika Yesaya menyadari di mana dia berada, dia mulai menangis. "Aku tidak pantas berada di sini bersama Tuhan. Aku telah mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak aku katakan. Aku hidup bersama orang-orang yang tidak baik satu sama lain setiap waktu, dan aku tidak selalu baik pada mereka. Aku tidak cukup baik untuk berada di sini bersama Tuhan. Namun, disinilah aku. Apa yang akan Tuhan lakukan kepadaku selanjutnya?" Saat dia berdiri di sana dengan wajah menghadap ke atas, dia melihat salah satu serafim, seorang malaikat, terbang ke mezbah. Malaikat itu mengambil sepit atau pencepit dan dengan sangat hati-hati mengangkat bara api dari mezbah. Kemudian malaikat itu terbang ke Yesaya dan menyentuh bibirnya dengan bara api itu. Wah, Yesaya tidak merasa kesakitan dan bibirnya tidak terbakar loh adik-adik. Malaikat itu berkata dengan sangat lembut, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Kesalahanmu telah dihapuskan." Perasaan lega yang luar biasa menyelimuti Yesaya. Dosa-dosanya telah hilang. Sebelumnya
Sebelum dia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas berkat ini, Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan berbicara seperti ayah yang baik hati, yang mengkhawatirkan anak-anaknya karena anak-anaknya tidak mau mendengarkannya. Tuhan berkata, "Siapa yang harus kuutus untuk menyampaikan pesanku kepada orang-orang?" Segera Yesaya berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Dengan kasih yang diperbarui kepada Tuhan, dia siap menjadi utusan Tuhan. Adik-adik, Tuhan tidak memaksa Yesaya untuk menjadi seorang nabi. Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada Yesaya. Lalu dia mengizinkan Yesaya membuat keputusan menurut kerelaan hatinya. Ini adalah permulaan pelayanan Yesaya. Selama lebih dari 60 tahun, Yesaya menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat-Nya. Tuhan mengasihi Yesaya sebagaimana adanya. Kita menyebut kasih itu sebagai anugerah. Karena anugerah Tuhan, Yesaya selalu memilih untuk mengikuti Tuhan. Adik-adik yang baik, Tuhan masih menjangkau masing-masing kita dengan kasih-Nya loh. Tuhan menawarkan kepada kita janji pengampunan yang sama seperti yang Dia berikan kepada Yesaya. Jika adik-adik percaya pada Tuhan dan mengakui dosa-dosa adik-adik seperti yang dilakukan Yesaya, adik-adik akan mendapatkan anugerah pengampunan juga. Tuhan adalah Bapa yang menepati janjinya dan Dia akan selalu mencintai adik-adik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah, karena kasih karunia Allah, dosa-dosaku diampuni ketika aku memohon kepadanya. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.